Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang musibah dan bencana alam yang terjadi dan datangnya bertubi-tubi. Di sini kita tidak membicarakan tanpa bermaksud mengkambing hitamkan pihak tertentu. Kebanyakan manusia selalu mengkambing hitamkan kenapa sesuatu itu terjadi. Misalnya bencana alam, musibah, kecelakaan, atau hal-hal buruk yang terjadi pada dirinya, keluarganya, masyarakat, atau dalam suatu kelompok. Jadi kebanyakan mayoritas, terutama orang Islam, orang Muslim, selalu menyalahkan ahli maksiat jika terjadi bencana alam. Mereka lupa bahwa yang paling dibenci Allah itu bukan ahli maksiat gitu, tapi adalah orang-orang munafik gitu. Karena orang munafik itu berada di level neraka paling dasar, paling bawah gitu. Kemudian yang paling dibenci Allah adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu adalah orang yang selingkuh dari Allah gitu. Orang yang memperserikatkan Allah, orang yang bersekutu dengan setan gitu. Jadi terutama di daerah misalnya di Sumatera Barat, Aceh gitu. Ada teman saya, ya boleh dibilang kita sama-sama ahli maksiat. Dia pernah bilang begini, kenapa Sumatera Barat dan Aceh itu rawan dan sering kena musibah atau kena bencana alam gitu. Ada yang berkesimpulan atau berasumsi itu adalah salah satu target Dajjal gitu. Karena tentara Dajjal itu tahu bahwa Islam itu bakal muncul di daerah yang benar-benar orang itu fanatik dan berpegang teguh pada agamanya gitu. Jadi dihancurkan pakai gempa, dikirim cuaca ekstrim gitu. Kemudian di sisi yang lain, secara kacamata musibah, cobaan hidup, maka daerah ini adalah kebanyakan itu didiami oleh orang yang tahu-tahu yang paling paham agama, tahu agama gitu. Sumatera Barat itu banyak alim ulamanya, tapi alim ulamanya nggak berikan pengaruh gitu. Jadi mereka cuma diam gitu. Nanti kalau terjadi sesuatu mereka salahkan ahli maksiat gitu. Kenapa ini terjadi? Karena ini kebanyakan orang sudah banyak bermaksiat gitu. Nah, di sini kita perlu lihat bahwa ahli maksiat itu sangat dicintai Allah kalau dia itu langsung berbalik kepada Allah gitu. Karena Allah itu punya sifat At-Tawwab, Al-Ghafur, dan Ar-Rauf gitu. Maha pengampun dosa, maha penerima taubat, dan maha pemaaf gitu. Sementara orang ahli ibadah, dia suka beribadah, mencari muka di hadapan manusia dan ingin menjilat Allah, menjilat Tuhan gitu. Jadi dia terlihat baik di mata manusia gitu, dan belum tentu terlihat baik di mata Allah gitu. Dan inilah salah satu kegagalan orang memahami agama, bahwa agama itu hanya untuk terlihat baik di mata manusia gitu. Sebenarnya kita nggak perlu terlihat baik di depan manusia. Kalau perlu kita terlihat buruk di depan manusia. Dan amal-amal baik kita cukup Allah yang tahu gitu. Dan alangkah baiknya seseorang yang mengerti atau memahami agama, dia melihat orang ahli maksiat, orang kafir, dan orang-orang yang jauh dengan Allah itu agar bisa mendapatkan hidayah gitu. Bukan mengutuk, bukan mencaci maki, atau merasa diri paling suci dan mencap orang itu ahli neraka, ahli maksiat dan sebagainya gitu. Jadi di sini kita harus sadar gitu. Tujuan Nabi Muhammad itu diutus Allah adalah untuk mengajak manusia dekat dengan Allah gitu. Untuk mengislamkan orang gitu, bukan mengkafir-kafirkan orang gitu. Jadi sekian pemaparan kita mengenai ahli maksiat, jangan disalahkan gitu. Jadi ahli maksiat itu gampang sekali dia diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya gitu. Sementara kita yang merasa diri orang ahli ibadah tertipu gitu. Ternyata kita ini gampang sekali Allah sesatkan gitu.
Sekian pencerahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.